Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam acara Menerima hari ini. Saya doakan supaya Bapak Ibu, saudara-saudara tetap bersemangat untuk menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Tapi kita percaya Tuhan Yesus akan tetap bisa melindungi kita. Dan kita boleh senantiasa mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diperkenankan oleh Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan meskipun secara singkat dalam acara Menerima hari ini Tuhan. Kami tetap akan membahas mengenai seri ke-7 sidang jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu, dan kami tetap memohon pimpinan Roh Kudus untuk memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan pada kami untuk kami boleh mengerti apa yang tertulis dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita akan membahas dengan topik kali ini adalah sidang jemaat Philadelphia bagian yang ketiga. Khusus untuk bagian yang ketiga ini saya akan menguraikan tentang dua hal. Yang pertama, pujian yang diberikan kepada jemaat di Philadelphia, dan yang kedua, dua hal yang dijanjikan Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Nah, kita akan bahas hal yang pertama, yaitu pujian yang diberikan kepada jemaat Philadelphia. Memang khusus kepada jemaat Philadelphia dan jemaat di Sardis, Tuhan Yesus tidak pernah memberikan teguran. Yang ada cuma pujian. Apa pujian yang diberikan Tuhan Yesus kepada sidang jemaat Philadelphia? Dapat kita baca dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku." Nah, dua kali aku tahu disebutkan di sini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi karena Tuhan tahu pekerjaan apa yang dilakukan oleh sidang jemaat Philadelphia, maka Tuhan Yesus katakan, "Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun." Kemudian aku tahu yang kedua, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Meskipun tidak seberapa, tetapi ternyata sidang jemaat Philadelphia menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Ini adalah suatu pujian yang ditujukan kepada sidang jemaat Philadelphia. Pintu dibukakan bukanlah suatu upah atas kesetiaan mereka, melainkan dipandang sebagai suatu kesempatan bagi jemaat Philadelphia untuk membuktikan kesetiaannya. Tuhan Yesus telah membuka pintu dan mereka masuk serta mengambil kesempatan itu. Kekuatan mereka memang tidak seberapa, tetapi mereka berani untuk mengambil kesempatan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Bila Tuhan telah membuka lebar pintu untuk memberitakan Injil, haruslah jemaat Philadelphia menunjukkan kesetiaannya atas kesempatan mulia yang Tuhan berikan, yaitu memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang atau penduduk Philadelphia yang belum
mengenal tentang Injil. Pintu kesempatan itu adalah pintu kesempatan untuk memberitakan Injil kepada setiap orang, setiap bangsa yang belum pernah mendengar Injil. Tuhan katakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Itu terdapat dalam Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-8. Yesus tidak berkata bahwa engkau kuat, melainkan Yesus berkata kekuatanmu tidak seberapa. Walaupun demikian, yaitu meskipun kekuatannya tidak seberapa, ternyata sidang jemaat Philadelphia tetap setia terhadap kesempatan yang Tuhan berikan, dan mereka juga menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Upah yang diberikan kepada sidang jemaat Philadelphia bukan karena kekuatannya, tetapi karena kesetiaannya terhadap kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan Tuhan memakai kekuatan mereka yang tidak seberapa itu dan memperlengkapi mereka sehingga mereka boleh setia menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk memberitakan Injil. Di sini Tuhan juga memuji bahwa sidang jemaat Philadelphia menuruti firman Tuhan, artinya mentaati segala firman Tuhan. Juga dipuji bahwa mereka tidak menyangkal nama Tuhan, suatu bukti iman yang sangat teguh kepada Kristus. Jadi itulah bagian pertama yang kita bahas tentang pujian yang diberikan kepada sidang jemaat di Philadelphia. Kita akan membahas bagian yang kedua, dua hal yang dijanjikan Tuhan kepada sidang jemaat Philadelphia terdapat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 9 sampai 10. Dikatakan demikian, lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, menarik sekali saudara, di sini ada dua hal yang Tuhan janjikan kepada sidang jemaat Philadelphia. Hal yang pertama dikatakan bahwa beberapa orang Yahudi yang disebut sebagai jemaah iblis ini akan diserahkan oleh Tuhan kepada sidang jemaat di Philadelphia. Mereka akan datang dan tersungkur di depan kaki sidang jemaat Philadelphia. Dan mereka akan mengakui bahwa Tuhan sangat mengasihi sidang jemaat Philadelphia. Kemudian hal yang kedua yang Tuhan janjikan adalah bahwa Tuhan akan melindungi sidang jemaat Philadelphia dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Jadi disitulah janji perlindungan dari Tuhan yang diberikan kepada sidang jemaat Philadelphia, karena sidang jemaat Philadelphia menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan Tuhan. Jadi ini dua hal yang dijanjikan Tuhan kepada sidang jemaat di Philadelphia. Pencobaan yang besar yang akan terjadi di seluruh dunia
atau masa kesukaran besar yang akan terjadi di seluruh dunia itu menggambarkan tentang masa kesukaran yang akan datang, yang akan menimpa segala penduduk bumi, di mana mereka akan diuji apakah mereka akan menuruti antikristus atau tetap setia kepada Kristus. Tentu yang tetap setia pada Kristus, mereka akan dilindungi, mereka akan dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Itulah suatu nubuatan di mana pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sebelumnya ada tanda-tanda tentang datangnya masa sukar atau pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Jadi kita sudah membahas tentang kedua hal yang mengenai apa yang dijanjikan Tuhan kepada sidang jemaat Philadelphia. Jadi sudah tuntas dalam topik kali ini kita membahas dua bagian. Bagian pertama adalah pujian kepada sidang jemaat di Philadelphia. Bagian kedua adalah dua hal yang dijanjikan Tuhan kepada sidang jemaat di Philadelphia. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas kedua hal tersebut, biar itu menjadi suatu pengetahuan tambahan untuk kami boleh mengerti tentang sidang jemaat Philadelphia yang tidak pernah Tuhan tegur. Biar kami bisa sungguh-sungguh meneladani sidang jemaat di Philadelphia ini, supaya kami juga tidak ditegur oleh Tuhan dan kami tetap bisa mendapat pujian daripada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.